Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Al-Faiz, NIM 1401419062, nomor presensi 17, dari Rombel B Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai guru SD dan literasi digital. Menurut Paul Gister tahun 1997 mendefinisikan literasi digital adalah sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Pada abad 21 ini menuntut lembaga pendidikan untuk responsif terhadap perkembangan dan perubahan zaman dengan cara menguasai teknologi informasi atau disebut dengan Digital Age Literasi. Dalam buku panduan literasi digital dituliskan bahwa setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dalam dunia modern. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, menghitung, dan disiplin ilmu lainnya. Bella Elvira tahun 2018 mengemukakan bahwa literasi digital melalui internet mempunyai pengaruh dan bermanfaat terhadap peningkatan pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seiring perkembangan teknologi dan media informasi yang sangat pesat, pendidikan sebagai investasi masa depan generasi bangsa harus bisa menyesuaikan diri. Misalnya, dapat memanfaatkan era digital sebagai media pembelajaran bagi siswa. Dampak positif literasi digital yaitu 1. Untuk membantu proses pembelajaran, yang kedua untuk dapat membedakan sumber belajar yang benar, signifikan, dan dapat memberikan manfaat. Yang ketiga, untuk membuka peluang bagi guru agar lebih produktif dalam menciptakan media ajar digital. Dalam proses era digital bagi guru merupakan perubahan pola pikir yang menentukan prestasi peserta didik di masa depan dalam menghadapi tantangan kehidupan, emosi, nilai, dan keyakinan pada perubahan. Seolah-olah dalam hal memberi suatu keputusan, guru merupakan seseorang yang berkarisma, artinya dapat menelaah dan memprediksi baik dan buruknya sesuatu kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik ke depan. Literasi digital bukan berarti menyisihkan pengajaran yang dilakukan oleh guru, tapi sebagai upaya memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai beragam hal kehidupan. Guru dapat dijadikan sebagai mentor, pembimbing, sumber inspirasi, memberikan pemikiran menurut kaidah ilmiah dan diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaat teknologi pembelajaran. Strategi yang perlu dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran melalui literasi digital akan memunculkan suatu tantangan kepada para peserta didik sehingga siswa diarahkan agar dapat menemukan alternatif pemecahan masalah materi pengajaran yang dihadapi. Perlu diketahui, guru di tingkat SD menjadi fondamen dalam membina pola pikir dan karakter peserta didik. Siswa SD terbiasa dengan keakraban, merasa dekat dan dapat bercengkrama dengan gurunya karena sifat kekanak-kanakan yang perlu perlindungan dan kasih sayang dengan orang yang lebih dewasa yang muncul dalam benak anak adalah kepolosan dan keluguan bahwa belajar tanpa hadirnya sosok guru tidak ada kehangatan dalam interaksi untuk memenuhi kebutuhan belajar. Sebab guru dianggap sebagai seseorang yang memberi petunjuk yang mengantar seseorang menuju sukses. Dengan hadirnya literasi digital, perubahan pengajaran beralih pada kebebasan meramu materi sesuai dengan kebutuhan siswa dengan alat bantu atau media komputer, sehingga pengajaran tidak monoton dan akan terdapat metode problem-based learning dengan bimbingan guru. Nah, ada 3 aspek yang mungkin dapat memicu munculnya ide baru melalui literasi digital. Yang pertama yaitu berawal dari minat dan kemauan guru untuk berpikir ke arah berkarya dan menggali beragam ide yang akan dimunculkan. Walaupun sulit dan mungkin belum terjadi, namun sebagai ilmuwan guru tidak akan bosan mencari berbagai ide melalui literatur, pengamatan, dan pengalaman yang kemudian akan dijadikan formula awal yang akan dijadikan inovasi dalam pengajaran melalui digital atau interest dan passion. Yang kedua,
Guru akan mencari berbagai pendapat, saran, dan argumen dari berbagai kalangan, berpikir keras, dan menggali informasi, walaupun kadang bertolak belakang atau bias. Namun dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mencapai suatu keputusan dalam rangka memperoleh suatu instruksional yang dapat menunjang proses pembelajaran atau open-minded. Yang ketiga yaitu mengadakan percobaan atau uji kemampuan dan kelayakan yang ada dalam pemikiran guru secara sederhana, baik bersama siswa secara individu atau kelompok melalui dunia maya atau daring atau internet. Kemudian bila terdapat kelemahan atau kesalahan, hal ini merupakan koreksi yang harus diperbaiki, walaupun guru harus meluangkan waktu atau mengesampingkan suatu pekerjaan yang mungkin tidak dapat ditinggalkan. Jaringan internet dan dana kuota mungkin akan menjadi problem pada saat melakukan sistem digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.